Cafe Minamdang episode 1 telah tayang dengan kisah menarik menceritakan sosok mantan profiler yang berubah menjadi dukun palsu. Pria itu bernama Nam Han-jun, yang diperankan oleh So In-guk. 당신 누굽니까? 나 용해동 명물 박수무당 남도사. Pada episode pertama, kita diperkenalkan dengan sosok Nam Han-jun dan kehidupannya sebagai seorang dukun. Pada awal cerita, diperlihatkan aksi nyentrik sang dukun yang mampu menilai orang-orang dengan sekali lihat. Ia menggunakan kemampuan profilernya untuk dapat membaca raut muka dan keadaan seseorang. Uniknya, ia juga mampu mengetahui kejahatan yang dilakukan oleh orang lain yang membuat semua tipu dayanya terlihat nyata. 너구나. 지금 제주 지사장 자리가 문제야? 이 새끼 자르고 저 자리부터 다시 뽑아. 됐어. 너 때문에 진 거라고. 정직원 시켜준다는 핑계로 성희롱에 성추행에 집 앞까지 찾아가서 괴롭히고. 뭐? Nam Han-jun kini hidup dengan sebuah usaha kafe bernama Cafe Minamdang. Kafe tersebut cukup hits di kalangan masyarakat, dan di balik usaha kafe tersebut, Nam Han-jun beraksi sebagai dukun untuk tamu-tamu yang membutuhkan. Nam Han-jun tidak bekerja sendiri. Ia dibantu oleh sahabatnya Gong Su-chol, mantan detektif dan teman baik Han-jun, serta adiknya Nam Hae-jun, merupakan mantan agen NIS yang bertugas mencari informasi tentang klien-klien yang datang. Dengan tim yang luar biasa, mereka dapat menipu orang-orang dan membuat mereka percaya bahwa Han-jun adalah dukun asli. Berbicara soal Nam Han-jun, pria ini adalah pria yang mempunyai rasa percaya diri yang sangat tinggi, serta merupakan sosok fashionista yang menarik perhatian. Ia sangat memperhatikan penampilan dan keadaan sekitarnya, membuatnya selalu ingin tampil rapi. 이놈의 얘기 진짜 미치겠다 지겨워. Ya, hal tersebut sangat berbeda dari adik dan temannya, yang membuatnya terkadang emosi dibuatnya. Walau begitu, tingkah lucu dan ucapan-ucapan menarik seringkali keluar dari mulut mereka semua. 뼈는 못 참지. 그래도 오늘 안국이야. Di sisi lain, diperkenalkan pula sosok Han Jae-hee yang baru saja dipindah tugaskan. Han Jae-hee adalah sosok detektif yang dipenuhi rasa keadilan yang tinggi dan kemampuan yang luar biasa. Dirinya merupakan sosok ketua baru yang memiliki julukan Sang Hantu. 어디서 많이 들어봤는데 한재희 설마 용진석 한기? 에이 아니에요 형님. 그 한기가 여길 왜 와요? 아니야 그지? Han Jae-hee ke kantor polisi Daeun, kemudian menjadi ajang pertemuan dirinya dengan kelompok Nam Han-jun, serta kasus besar yang menanti mereka. Di sisi lain, Nam Han-jun ternyata adalah salah satu target dari Han Jae-hee. Hal tersebut diperlihatkan dengan adegan di mana Han Jae-hee memasang potongan berita penangkapan Nam Han-jun di masa lalu. Gadis itu juga menunjukkan tekad kuatnya. Malam itu, seorang pelanggan VVIP Nam Han-jun melaporkan ada yang aneh dari sikap suaminya. Tim Minamdang pun memeriksa hal tersebut dan menemukan bahwa sebuah kecelakaan baru saja terjadi. Menanggapi hal tersebut, tim Minamdang pun beraksi, dan dengan mengejutkan, Nam Han-jun melakukan panggilan kepada pihak polisi, dan pertemuan Nam Han-jun dan Han Jae-hee secara langsung terjadi. Cara keduanya memang terlihat sangat berbeda, namun pada akhirnya keduanya memiliki tujuan yang sama. Sebuah kasus yang menjadi tujuan utama keduanya diperkenalkan pada epilog episode pertama.
Pada episode sebelumnya, Jae-hee telah mewaspadai Han-jun dan kawan-kawannya, lalu melakukan pemeriksaan untuk mengungkap tipu muslihat mereka. Di awal episode, tim Minamdang berusaha menangkap Jae-hee, yang kabur karena ketahuan telah menguntit mereka. 야! 광영이다! Penyelidikan kasus tabrak lari Shin Gyung-ho berlanjut, dan tim kepolisian berusaha untuk mencari bukti. Mereka menemukan bukti melalui CCTV, sebuah mobil yang dikendarai oleh Shin Gyung-ho. Di sisi lain, Nam Han-jun datang ke kediaman Shin Gyung-ho. Ia menemui sang pelaku dan memberikan saran agar dirinya bisa keluar dari jerat hukuman yang akan menimpanya karena kasus tabrak lari yang ia lakukan. Nam Han-jun meyakinkan pria itu dengan mengungkapkan kasus kematian seorang gadis yang telah dibunuh oleh Shin Gyung-ho. Nam Han-jun dapat mengungkapkan detail kejadian yang bahkan tidak dapat diungkap oleh kepolisian, yang membuat pria itu kemudian yakin dengan kekuatan Nam dosa. 목을 조르면서 화병으로 때려 죽였다고! 이렇게! Flashback mengungkapkan bahwa Nam Han-jun menggunakan kemampuan profilernya yang luar biasa untuk bisa mengungkapkan kejadian tersebut, hingga pada detail terkecil yang ia lakukan 2 jam yang lalu. 술잔을 내려놓고 거기엔 이미 죽은 피해자가 있었고 피해자 주변에 계속 따뜻한 물이 흘렀다면 사망 추정 시간이 늦춰져. 신경호는 피해자 시신을 물로 씻어내 증거를 인멸하려고 한 거겠지만 그런데 그건 이미 살인이 일어난 후의 일이고 벽화와 화병이 모두 교체됐다는 거야. 그렇다면 직접적 피해자의 후두 골격에 나온 골절은 왼쪽, 신경은 오른손잡이. Yong-ho pun memohon kepada Han-jun agar rukun tersebut dapat membantunya. Ia berharap Nam Han-jun bisa membantunya menyelesaikan masalah yang baru saja ia perbuat. Han-jun pun mengambil langkah dan memulai tipu muslihatnya. 차랑 블랙박스 경찰이 찾기 전에 둘 다 가져와. 당장. Pada episode ini, salah satu karakter utama diperkenalkan, sosok Jaksa Cha Do-won. Jaksa Cha memiliki kepribadian yang sangat unik, yang membuatnya sangat terkenal. Ia memutuskan untuk membantu Jae-hee. Shin Gyung-ho ditangkap oleh kelompok Jae-hee dan dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Nam Han-jun muncul dan mengungkapkan bahwa kepolisian tidak akan dapat menangkap Shin Gyung-ho. Ini semua adalah bagian dari rencana Han-jun. 증거가 확실해서 풀려나기 힘들 겁니다. 글쎄요. 뭣도 확실한 증거가 필요해지실지도. Di kantor polisi, Han-jun mengungkapkan bahwa tim polisi telah melakukan kesalahan besar yang membuat mereka harus melepaskan Shin Gyung-ho. Selain itu, masa lalu antara Han-jun dan Jae-hee terungkap juga pada episode ini. Keduanya ternyata pernah bertemu di masa lalu. 이딴 놈을. 오. 정신 차려 남한준. 너도 한때는 경찰이었잖아. 법 앞에서 합법적으로. Jae-hee memberikan wejangan yang cukup membuat Han-jun tidak nyaman dan terus memikirkan kata-kata gadis itu. Adegan berpindah memperlihatkan tim Minamdang yang menyusun rencana untuk menjebak Shin Gyung-ho dan juga Inspektur Jung Chong-gi. Ketika tim Minamdang pergi meninggalkan kafe, Jae-hee melihat Na dan meninggalkan kunci kafe. Gadis itu pun menerobos masuk ke dalam dan menemukan sesuatu yang tidak ia duga. 뭐라는 거야 남한준. Sekian 5 menit rangkuman Cafe Minamdang episode 2. Untuk mengetahui kisah lebih lanjut dan lebih lengkapnya, kalian bisa menonton dramanya. Terima kasih.
Melanjutkan episode sebelumnya, Jae-hee yang masih bersembunyi di dalam kediaman Tim Minamdang masih menyelusuri seisi rumah. Di sisi lain, Tim Minamdang melanjutkan rencana mereka untuk menjebak Inspektur Jung Chong-gi dengan bantuan Lee Min-gyong, istri dari Shin Gyung-ho. Rencana pertama dilakukan dengan cara membuat sebuah persetujuan dengan Jung Chong-gi untuk memberikan berbagai bukti dari kasus Shin Gyung-ho. Pihak Shin Gyung-ho ternyata telah mengikuti Lee Min-gyong. Kembali ke Jae-hee, Jae-hee bersembunyi di dalam lemari pakaian milik Nam Han-jun, namun kemudian dirinya ketahuan karena ponsel miliknya berdering. Nam Han-jun berusaha untuk menangkap gadis itu, namun dirinya malah terkena hantaman keras yang membuat pria itu langsung pingsan dibuatnya. Akan tetapi, Han-jun berhasil menarik gantungan kunci milik Jae-hee. Ye-jun dan Su-chol menemukan Han-jun terbaring di lantai dan berusaha untuk membangunkan pria tersebut. 청국장 사왔어? 응? 형! 일어나! 야, 왜 오바야? 야, 그 정도야? 뭐가? 쓸죄가 되나? Jae-hee yang berhasil kabur mencoba mencari tahu apa yang Han-jun dan kawan-kawannya lakukan. Ia juga menunjukkan kekhawatirannya yang telah membuat Han-jun pingsan. Keesokan harinya, ia mencoba mengutip kafe Minamdang. Tadi sengaja, dirinya bertemu dengan Nang Guangtae, yang ternyata telah memesan sebuah pertemuan dengan Nam Han-jun. Detektif Han pun memaksa untuk masuk bersama dengan juniornya di kepolisian tersebut. Adegan berpindah, kini Na Guangtae dan Han Jae-hee masuk ke dalam ruangan khusus di mana Nam Han-jun memberikan saran untuk pria itu. Jae-hee yang melihat apa yang dilakukan oleh Han-jun tidak percaya bahwa Han-jun kini benar-benar berubah menjadi sosok dukun dan mempertanyakan hal tersebut kepada Han-jun. Penonton pun kemudian dibawa untuk mengetahui kisah masa lalu Nam Han-jun setelah keluar dari penjara. Nam Han-jun yang keluar dari penjara bertemu dengan adiknya Nam Hye-jun. Nam Hye-jun ternyata juga baru berhenti menjadi agen NIS Korea. Keduanya langsung bertemu dengan Gong Su-chol yang mencoba membuka usahanya sendiri setelah kepergian Han-jun dan keluarnya dirinya dari kepolisian. Tempat Su-chol berada di deretan ruko di mana tempatnya berada, kini berada di sebelah sebuah kuil. Ketika Hye-jun pergi untuk membeli minuman, Han-jun tidak sengaja mendengar panggilan telepon seorang wanita yang kehilangan anaknya. Han-jun dan Hye-jun bertemu dengan Su-chol yang terlihat berantakan. Tempatnya terlihat penuh dengan lilin dan dagang benda-benda keagamaan yang ia dapatkan dari ruko sebelahnya. Pertemuan Han-jun dan Su-chol terjadi dengan penuh emosional. Setelah itu, seorang wanita yang Han-jun lihat di depan ruko tiba-tiba datang dan mencoba untuk meminta bantuan. Han-jun mencoba mengambil kesempatan dan menebak kebutuhan wanita tersebut, yang langsung membuat wanita tersebut memohon kepada Han-jun agar ia bisa membantunya. Mengetahui kesempatan untuk mendapatkan uang, Han-jun pun langsung beraksi. Nama Minamdang lahir dari kata di sebuah jendela yang dibaca terbalik oleh sang wanita. Tim Minamdang memulai aksi mereka dan mencoba menemukan anak dari wanita itu. Mereka pun mendapatkan informasi bahwa anak itu berada di sebuah tempat pinjaman ilegal. Setelah berhasil mengatasi permasalahan dengan para anak-anak sekolahan, mereka kembali berkumpul di kantor Su-chol dan Nam Han-jun memutuskan untuk membangun sebuah usaha perdukunan di mana dirinya akan berpura-pura menjadi dukun dan menipu orang-orang. 좋은 일도 하고 돈도 많이 벌고 재능 기부. Kembali ke masa depan, Han-jun dan Jae-hee kembali berdebat dan keduanya saling menyerang dengan kata-kata pedas mereka kepada satu sama lain. Han-jun kembali ke rencananya untuk menjebak Shin Gyung-ho dan Jung Chong-gi. Keduanya berdebat dan berada dalam sebuah kesalahpahaman. Pada akhirnya, keduanya membuat perjanjian untuk bertemu di villa milik Gyung-ho. Tim Minamdang mengikuti Jung Chong-gi dan Jae-hee mengikuti mobil milik Han-jun dan kawan-kawannya bersama dengan jaksa Cha Do-won. Setelah berhasil melepaskan diri dari para penjaga Shin Gyung-ho,
Mereka melanjutkan rencana mereka. Tim Namdang membagi tugas mereka masing-masing. Jae-hee yang masih penasaran dengan apa yang dilakukan Han Jun mendapatkan panggilan dari kantor polisi. Artis Min Yuson datang tiba-tiba memberikan pengakuannya tentang kejadian tabrak lari yang terjadi sebelumnya. Kembali pada Jung Chong-gi, pria itu berada dalam bahaya. Pada akhir episode, terlihat Nam Han Jun dan Gong Soo-chol yang sibuk melakukan upacara pengusiran arwah, yang kemudian dipergoki oleh Han Jae-hee dan Cha Do-won. Sekian rangkuman 5 menit Cafe Minamdang episode 3. Untuk mengetahui kisah lebih lengkap dan lebih lanjutnya, kalian bisa menonton dramanya. Terima kasih. Pada episode sebelumnya, tim kepolisian memergoki aksi Nam Han Jun dan Gong Soo-chol yang sedang melakukan upacara pengusiran arwah. Shin Gyong-ho di sisi lain ditunjukkan terbangun dari tidurnya. Dirinya masih berada dalam efek obat-obatan sehingga pandangannya kabur serta mulai berimajinasi. Pria itu mulai bergerak dan keluar dari kediamannya. Ia pun kemudian dapat melihat sosok wanita korban yang telah ia bunuh dalam halusinasinya yang membuatnya ketakutan. Nadan yang bertugas untuk menjaga di depan kediaman Shin Gyong-ho berusaha untuk melaporkan bahwa Shin Gyong-ho telah keluar dari kediamannya. Namun tidak ada jawaban yang membuatnya kemudian panik. Ia pun berusaha untuk menghentikan Shin Gyong-ho. Ye-jun datang, yang kemudian membuat Shin Gyong-ho pingsan. Setelahnya, Ye-jun mengirim Nadan untuk memberikan informasi kepada Han Jun dan Soo-chol. Di sisi lain, Soo-chol dan Han Jun mencoba untuk mengalihkan para penjaga Shin Gyong-ho, dan mereka berhasil menyeret mereka semua masuk ke dalam lubang galian. Setelah berhasil mengumpulkan semuanya, Han Jun dan Soo-chol datang menghampiri Jung Chong-gi. Sosok Jung Chong-gi adalah orang yang bertanggung jawab atas ditangkapnya Han Jun. Pria itu sebelumnya memaksa Han Jun untuk menerima tuduhan yang dituduhkan kepadanya. 아니라고 몇 번을 말해. 아니라고. 나 아니라고. 아니라고. Pada akhirnya, Han Jun dan Soo-chol pun memaksa Chong-gi untuk membuka mulutnya. Mereka ingin tahu siapa di balik kejadian 2 tahun lalu dan siapa sosok Gopuri sebenarnya. Sosok Gopuri sebelumnya diperkenalkan dalam episode 3, di mana sosok tersebut adalah orang yang bertanggung jawab atas kematian jaksa Han Jae-jong. Setelah membuat kesepakatan, tim Namdang pun menjalankan rencana selanjutnya. Akan tetapi, polisi datang terlalu cepat dan adegan di mana Jae-hee dan Do-won mendapati Han Jun dan Soo-chol sedang melaksanakan upacara pengusiran diperlihatkan lebih jelas. Shin Gyong-ho pada akhirnya ditangkap dan Jung Chong-gi pada akhirnya tidak punya pilihan lain selain bekerja sama dengan Han Jun dan tim Namdang. Mereka pergi untuk bertemu atasan kepolisian, namun sesampainya di kediaman Lee Min-jun, pria itu ditemukan telah tewas dibunuh. Sementara itu, Han Jun memutuskan untuk mengikat Chong-gi di sebuah wahana kapal Viking. Nam Han Jun menghukum Jung Chong-gi dan meninggalkan pria itu dalam keadaan wahana yang terus bergerak, hingga para polisi datang. 아구 이쁘다. 야, 이게 뭐? 요! 꿈과 환상의 나라에 오신 걸 환영합니다. 아직 마음의 준비가 안 되셨다면 아니야. 손머리 위로 크게 X자를 그려주세요. Adegan berubah lagi pada upacara kematian Lee Min-jun. Ketika hendak pulang, Nam Han Jun dan Gong Soo-chol berpapasan dengan sosok Cha Seung-won. Nam Han Jun kemudian pergi menemui Lee Min-gyong. Setelah Shin Gyong-ho berhasil ditangkap, wanita itu berterima kasih kepada Han Jun dan secara tidak terduga melamar Nam Han Jun untuk menikah dengannya. Nam Han Jun tentunya menolak aksi tiba-tiba wanita tersebut dan pergi setelah memerintahkan agar wanita itu untuk sementara pergi jauh dari Cafe Minamdang. Setelah mendapatkan uang, Nam Han Jun pergi ke rumah sakit dan memberikan uang kepada keluarga dari korban tabrak lari Shin Gyong-ho. Han Jun dengan dermawan memberikan seluruh uang dalam koper, walau kemudian ia menyesali perbuatannya. Setelah urusan di rumah sakit selesai, Han Jun meninggalkan Soo-chol dan pergi untuk mengunjungi Han Jae-jong.
Ia bercerita tentang bagaimana ia hampir dapat mengetahui siapa Gopuri sebenarnya. Adegan berpindah. Han Jae-hee mencoba untuk melihat ke dalam kafe Minamdang. Namun ia kemudian tidak sengaja membuat Han Jun pingsan lagi karena pukulannya. Keduanya pun mengobrol setelahnya dan kesalahpahaman terjadi. 나한테 관심 갖지 마. 나 좋아하지 마. 경고했다. 아, 피곤해. 지나가는 길이어가지고. 어울려요. Nam Han Jun mengambil sebuah kasus baru. Kasus hantu di salah satu klien VIP Cafe Minamdang yang ternyata merupakan kasus pencurian yang dilakukan oleh anak kecil yang kelaparan dan mencuri makanan. Han Jun dan Suchol berusaha mencari pelaku yang kabur melalui saluran got, namun kemudian polisi datang. Tim Minamdang dan kepolisian kemudian berdebat. Untuk menunjukkan bahwa Han Jun benar, mereka pun masuk ke dalam saluran got. Bersama detektif Han Jae-hee, di dalam sana mereka menemukan Jalur dan seorang anak kecil lainnya yang bersembunyi. Akan tetapi, ketika mereka akan keluar, Han Jun hampir terjatuh dan tubuhnya termenung ketika matanya mendapati mayat yang telah dibalut oleh kain gopuri berada di sisi lain saluran got. Han Jun tahu betul apa yang ia lihat dan dirinya yakin bahwa pelaku adalah sosok gopuri yang telah membunuh jaksa Han Jae-jong. Sekian 5 menit rangkuman drama Korea Cafe Minamdang episode 4. Untuk mengetahui kisah lebih lengkapnya, kalian dapat menonton dramanya. Terima kasih. Pada episode 5 Cafe Minamdang, episode diawali dengan penemuan mayat di saluran air dengan modus operandi yang cukup serupa dengan apa yang dilakukan oleh Gopuri. Polisi langsung berkumpul di tempat kejadian dan mereka semua mencari sisa-sisa bukti yang bisa didapatkan. Han Jae-hee menganggap bahwa Choi Yong-sop adalah sosok pelaku yang juga merupakan pembunuh dari jaksa Han Jae-jong. Sementara itu, Han Jun dan Suchol berada di balkon sambil membicarakan sosok Gopuri yang menjadi dalang ini semua. Han Jun menebak bahwa pembunuhnya belum sempat membawa tubuh korban sehingga tubuhnya dibiarkan berada di dalam saluran air. Jun mencoba mencari bukti melalui black box mobil yang terparkir dan menemukan sebuah van berlalu lalang di jalanan. Namun kemudian Jae-hee melihat gerak-gerik mencurigakan Han Jun dan menghentikan pria itu. 협조. Di sisi lain, Suchol menemukan sosok mencurigakan dan mengikutinya dari belakang. Dirinya dan Han Jun kemudian mengikuti pria yang mencurigakan tersebut. Ketika Han Jun dan Suchol masih mengikuti pria tersebut, pihak polisi telah menemukan informasi terkait van yang mencurigakan. Kembali ke sosok yang mencurigakan, pria itu menelpon seseorang dan pada akhirnya kamera menangkap wajah pria yang ternyata adalah Choi Yong-sop. Han Jun dan Suchol bergegas, namun kemudian pihak polisi juga telah bergerak. Choi Yong-sop menyadari bahwa dirinya telah diikuti dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Sayangnya, ketika mereka sedang mengejar Choi Yong-sop, pria tersebut ditabrak oleh sebuah van yang ternyata dikendarai oleh sosok Gopuri. Choi Yong-sop dilarikan ke rumah sakit dan dijaga ketat oleh polisi. Di sisi lain, Nam Han Jun berhasil mendapatkan ponsel milik Choi Yong-sop dan berusaha untuk mencari tahu kodenya. Han Jun dan Suchol dipergoki oleh tim polisi. Cekcok kembali terjadi dan Jae-hee meninju Han Jun hingga pria itu terjatuh ke lantai. Pada akhirnya, Han Jun dan Suchol memutuskan untuk kembali pulang. Setelah Hye Jun menginformasikan bahwa dirinya menemukan van yang dikendarai oleh penabrak Choi Yong-sop. Tak terduga saat Han Jun dan Suchol sedang dalam perjalanan, ibu dari Han Jun dan Hye Jun tiba-tiba muncul untuk mengunjungi anak-anaknya. Han Jun dan Suchol pun dengan kecepatan penuh terburu-buru untuk pulang. Dan ketika sampai, ternyata salah satu tamu Han Jun merupakan teman-teman ibunya yang membuat Han Jun dan Suchol harus berbohong. Keduanya berbohong bahwa Suchol merupakan seorang dukun. 미친 개쌍놈의 새끼 뭐 이런 시부랄 새끼들이 다 있어. 그렇게 되시오. 아이고 진짜로.
우리 수철이 어떡하니? Sucol kini harus berperan sebagai sosok dukun dengan kekuatan anak kecil. Hal itu dilakukan untuk memberikan arahan kepada tamu yang hadir. Di sisi lain, Nadan dikirim untuk mencari bukti yang ada di dalam mobil curian. Namun ia tidak bisa membawa banyak karena para polisi telah datang. Setelah kembali, mereka menemukan bukti yang telah didapatkan. Mereka berhasil mendapatkan kediaman di mana Choi Yong-sop tinggal. Han-jun bersama Sucol pergi ke rumah Choi Yong-sop dan kembali mencari bukti yang bisa mengarahkan mereka kepada Gopuri. Di tempat Choi Yong-sop, mereka menemukan hal-hal yang janggal, seakan pria tersebut merupakan pembunuh yang asli. Namun Han-jun tahu benar bahwa Choi Yong-sop hanyalah boneka. Han-jun berusaha untuk menebak paskode pria itu, dan pada akhirnya ia menemukan petunjuk melalui sebuah foto yang terpasang di lemari. Choi Yong-sop masih terus mengingat kejadian terjadi pada anaknya yang dianiaya oleh Do Jun-ha. Tim Minamdang kembali ke rumah sakit untuk bertemu dengan Choi Yong-sop. Han-jun dan Sucol berbagi tugas dan Han-jun berusaha untuk menipu Jang Do-jin agar ia bisa masuk ke dalam ruangan Choi Yong-sop. Han-jun berhasil meyakinkan Choi Yong-sop untuk menceritakan apa yang terjadi. Han-jun meledak dalam emosi, dan Han Jae-hee muncul untuk menghentikan Han-jun yang sedang menginterogasi Choi Yong-sop. 형섭이 사람 죽이는 거 직접 목격한 것도 아니잖아. 목격했어. 진박. Episode kali ini pun berakhir dengan penuh ketegangan. Pada bagian epilog, Gopuri sang pembunuh yang asli muncul melakukan berbagai kejahatannya. Sekian 5 menit rangkuman Cafe Minamdang episode 5. Untuk mengetahui kelanjutan dan cerita yang lebih lengkap dari dramanya, kalian bisa langsung menontonnya. Terima kasih. Cafe Minamdang episode 6 mengawali kisahnya dengan kisah masa lalu dari Han Jae-hee yang bertugas sebagai polisi. Suatu hari, dirinya sedang bertugas dan mendapati sebuah mobil box yang terparkir dengan darah yang keluar dari dalamnya. Di sisi lain, asap terlihat juga keluar dari dalam sebuah bangunan. Tidak disangka, di dalamnya terlihat sosok Choi Yong-sop yang tak sadarkan diri, dan jasad yang telah terbakar di sisinya. Adegan berpindah memperlihatkan sosok profiler Nam Han-jun yang sedang berbincang dengan jaksa Han Jae-jong tentang kasus pembunuhan. Keduanya membicarakan kasus Choi Yong-sop bersama, dan keduanya memutuskan untuk pergi ke tempat kejadian perkara. Di tempat tersebut, Han-jun menemukan beberapa fakta yang bisa didapatkan dari melihat langsung TKP. Han-jun yakin bahwa ada orang lain yang melakukan pembunuhan terhadap Do Jun-ha. Seorang kemudian tiba-tiba muncul ketika Han-jun dan Jae-jong masih melakukan investigasi. Aksi kejar-kejaran pun terjadi, namun sayangnya keduanya kehilangan jejak pria misterius tersebut. Ketika ditanya, seorang warga ternyata hadir saat kejadian pembunuhan berlangsung. Han Jae-hee berniat untuk mengikuti Choi Yong-sop yang baru saja dibebaskan dari penjara. Choi Yong-sop melakukan panggilan telepon dengan sosok misterius dan pergi ke tempat kejadian pembunuhan. Ketika Jae mengikuti Choi Yong-sop, keduanya pun harus bertarung. Choi Yong-sop terlihat tengah melihat sebuah video melalui ponselnya. Setelahnya, Choi Yong-sop kemudian mengatakan bahwa kini jaksa Han Jae-jong dalam bahaya. Di sisi lain, Han Jae-jong telah mengundang Han-jun untuk bertemu setelah dirinya memperoleh temuan baru. Jae-jong ingin langsung memberitahu Han-jun. Sayangnya ketika Jae-jong sampai di kediamannya, seseorang telah bersembunyi dan siap untuk menyerangnya. Gopuri telah menunggu jaksa Han Jae-jong dan menyerang pria itu dengan niat membunuh. Di luar, Han-jun yang telah datang pergi menuju rumah Jae-jong bertemu dengan Sucol dan mengobrol dengan pria itu di depan rumah Jae-jong tanpa tahu bahwa di dalamnya Jae-jong berada dalam bahaya.
Ketika keduanya melihat asap keluar dari rumah Jejong, keduanya mulai panik dan berusaha menerobos masuk. Gopuri mulai melakukan ritual melepaskan kain Gopuri sambil membiarkan tubuh Han Jejong terbakar. Setelah Suchol dan Hanjun berhasil menerobos masuk, perkelahian pun terjadi antara Gopuri dan Hanjun. Hanjun berusaha mengejar Gopuri, tidak sadar bahwa Jejong telah terbakar. Kejadian tersebut membuat Hanjun terpukul. Begitu pula dengan Han Jae-hee. Hanjun dapat melihat bahwa Gopuri memiliki luka bakar di tangannya, dan ia bertekad untuk menangkap penjahat yang sesungguhnya. Adegan berpindah melanjutkan pertikaian antara Hanjun dan Jae-hee dari episode sebelumnya. Han Jae-hee yang tidak dapat mengontrol emosinya kemudian juga bertikai dengan tim polisi lainnya. Ia mengatakan bahwa Jan Du-jin tidak kompeten karena apa yang dilakukannya. Jaksa Cha Do-won hadir di sisi Jae-hee saat semua orang meninggalkan gadis itu. Di sisi lain, polisi juga berusaha untuk mencari berbagai bukti terkait kasus pembunuhan dan mayat yang ditemukan di saluran air. Namun beberapa bukti kemudian mematahkan fakta bahwa Choi Yong-sop adalah pelakunya. Tim Minamdang juga berusaha untuk menyusun rencana baru. Hanjun tahu bahwa Gopuri akan muncul menemui Choi Yong-sop, dan mereka pun memutuskan untuk berpura-pura sebagai Choi Yong-sop. Sayangnya rencana mereka sedikit berantakan, yang membuat Hanjun pada akhirnya harus turun tangan. Hanjun yang berpura-pura menjadi Choi Yong-sop mendapatkan suntikan obat penenang yang membuatnya kehilangan kesadaran. Polisi mendapati rencana yang dilakukan oleh tim Minamdang, dan mereka pun pada akhirnya terpaksa harus bekerja sama. Han Jae-hee yang datang penuh dengan amarah ke kamar di mana Hanjun berada, pada akhirnya dibuat salah tingkah karena aksi Hanjun yang tidak sadarkan diri. Keesokan harinya, Hanjun sadar dengan apa yang dia perbuat, dan Hyejun serta Suchol mempermainkan pria itu. Namun kemudian mereka berusaha untuk kembali fokus pada rencana yang telah mereka rencanakan. Pada saat tanya jawab antara Choi Yong-sop dan Han Jae-hee, sosok Gopuri muncul dengan kostum perawat yang tidak disadari oleh Han Jae-hee dan Jaksa Cha Do-won yang ada di ruangan. Melihat gerak-gerik perawat yang mencurigakan, kejar-kejaran pun terjadi. Episode berakhir dengan aksi pertarungan antara Hanjun dan Gopuri. Sekian 5 menit rangkuman Cafe Minamdang episode 6. Untuk mengetahui kisah yang lebih lengkap dan lebih lanjutnya, kalian bisa menonton dramanya. Terima kasih.